Karena si Chuyang ini merasa isi kontraknya tidak adil, akhirnya si Chuyang memutuskan untuk berhenti menjadi seorang YouTuber, guys. Tindakan si Chuyang ini didukung oleh para stafnya, guys. Tapi di sini mantan pacarnya tidak terima. Malah si mantan pacarnya ini juga ngamuk, merusak semua properti dan juga merusak kamera yang digunakan untuk konten. Gak cuma itu, si mantan ini mengancam akan membunuh semua keluarga si Chuyang, guys. Dan dia juga memukul si Chuyang even di depan semua stafnya si Chuyang. Nah, annyeonghaseyo Robun, kembali lagi bersama aku di akun YouTube Ayum Channel. Kali ini kita akan membahas topik yang lagi viral dan menjadi trending beberapa hari ini, yaitu di mana ada seorang YouTuber berasal dari Korea mendapat tindakan kekerasan dan tindakan pemerasan dari mantan pacarnya selama kurang lebih 4 tahun. Oke, gimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kalian simak dan tonton video aku sampai habis. Dan sebelum kalian lanjut tonton video aku mau ngingetin kalian jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel YouTube aku dulu ya. Oke guys, baru-baru ini netizen Korea dihebohkan dengan adanya sebuah video di mana video ini di-up oleh salah satu seorang YouTuber yang berasal dari Korea yang bernama Chuyang, guys. Jadi video tersebut berisi tentang pernyataan dan juga klarifikasi bahwa si YouTuber ini mengalami tindakan kekerasan dan juga tindakan pemerasan yang dilakukan oleh mantan pacarnya selama 4 tahun, guys. Awalnya dia ini tidak berani untuk meng-up ceritanya tersebut ke sosial media, tapi karena beberapa tahun belakangan ini dia terus mendapatkan ancaman yang sangat serius yang dilakukan oleh mantan pacarnya, akhirnya dia pun mulai memberanikan diri untuk menceritakan kejadian yang dialami tersebut, guys. Nah, ini dia aku mau tunjukin sedikit cuplikan video yang dibuat oleh YouTuber tersebut di sosial media. 헤어지자고 얘기를 했었는데 진짜 지옥 같았던 일들이 있었는데 이제 그 뒤로 되게 엄청 많이 맞고 Jadi Chuyang ini adalah salah satu YouTuber konten mukbang yang berasal dari Korea, guys. Nah, aku juga sempat beberapa kali melihat konten YouTube-nya ya, guys, karena aku memang salah satu penikmat konten mukbang. Oke, balik lagi, si Chuyang ini memang berpacaran dengan pacarnya jauh sebelum dia menjadi seorang YouTuber, guys. Nah, awalnya si pacarnya ini memang baik dan gak pernah kasar terhadap Chuyang. Tapi lama-kelamaan setelah hubungan mereka ini jalani cukup lama, si mantan pacarnya ini menunjukkan sikap arogan dan sikap kasarnya kepada Chuyang, guys. Akhirnya si Chuyang ini memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan si mantan pacarnya tersebut. Tapi di sini mantan pacarnya ini menolak untuk diputuskan, guys. Dan akhirnya karena dia ini nggak mau diputuskan, dia memukul kepala Chuyang menggunakan payung, guys. Dan gak cuma itu, si mantan pacarnya ini juga mengancam Chuyang akan menyebarkan video syurnya si Chuyang apabila dia terus-menerus meminta putus kepada si mantan pacarnya ini, guys. Karena si mantan pacarnya ini mempunyai video syur tentang dirinya yang diambil secara ilegal, akhirnya si Chuyang menarik kembali kata-katanya untuk tidak mengakhiri hubungannya dengan si mantan pacar, guys. Gak cuma itu, setelah mempunyai video syur tentang si Chuyang, akhirnya si mantan pacar ini memaksa si Chuyang untuk menghasilkan uang dengan cara bekerja di sebuah bar, guys. Tanpa pikir panjang, si Chuyang ini langsung mengiyakan tawaran dari mantan pacarnya untuk bekerja di bar ya, guys. Selama bekerja, si Chuyang ini tidak pernah sepeser pun menikmati hasil uang dari pekerjaannya, guys. Karena selama dia gajian, dia langsung memberikan uangnya kepada si mantan pacarnya tersebut.
Tapi guys, bagi beberapa masyarakat di Korea, bekerja di bar apalagi buat seorang perempuan ini adalah sesuatu hal yang sangat memalukan guys. Dan di sini si Chuyang ini mulai berpikir untuk berhenti bekerja di bar tersebut. Tapi mantan pacarnya ini marah dan dia mengancam apabila si Chuyang ini berhenti dari pekerjaannya, dia mengancam akan memberitahukan kedua orang tua Chuyang bahwa selama ini si Chuyang ini bekerja di bar tersebut guys. Chuyang mulai memutar otak dan dia mulai memikirkan bagaimana cara menghasilkan uang selain bekerja di bar guys. Karena dia takut apabila terus-menerus bekerja di bar nantinya orang tuanya akan mengetahui dan merasa malu apabila si anaknya ini bekerja di bar. Setelah berpikir cukup panjang, akhirnya si Chuyang ini menemukan ide untuk menjadi seorang YouTuber guys. Dan dia memutuskan untuk menyampaikan kepada mantan pacarnya agar segera resign di tempat bar tersebut. Dan dia mulai membuat konten-konten yang kemudian di-upload di YouTube guys. Singkat cerita, penghasilan YouTube si Chuyang ini mulai meningkat guys. Di sini mantan pacarnya mulai mendirikan agensi untuk mengolah pendapatan YouTube si Chuyang. Di dalam agensinya, dia membuat sebuah perjanjian yang isinya 70% per 30%. Yang mana artinya bahwa si mantan pacar ini mendapatkan penghasilan dari YouTube si Chuyang ini sebesar 70%. Sedangkan si Chuyang sendiri cuma 30% guys. Karena si Chuyang ini merasa isi kontraknya tidak adil, akhirnya si Chuyang memutuskan untuk berhenti menjadi seorang YouTuber guys. Tindakan si Chuyang ini didukung oleh para stafnya guys. Tapi di sini mantan pacarnya tidak terima. Malah si mantan pacarnya ini juga ngamuk merusak semua properti dan juga merusak kamera yang digunakan untuk konten. Gak cuma itu, si mantan ini mengancam akan membunuh semua keluarga si Chuyang guys. Dan dia juga memukul si Chuyang even di depan semua stafnya si Chuyang. Dia juga memarahi semua staf si Chuyang guys. Setelah kejadian itu, mantan pacarnya membuat sebuah isu di sosial media. Dia juga memfitnah si Chuyang bahwa si Chuyang ini adalah seorang pembuli dulunya guys. Udah disiksa, dipukuli terus-menerus selama 4 tahun, diperas uangnya baik hasil dari kerja YouTube maupun kerja di bar. Sekarang dia difitnah menjadi seorang tukang pembuli oleh mantan pacarnya guys. Akhirnya si Chuyang ini memutuskan untuk memberanikan diri melaporkan tindakan yang dilakukan oleh mantan pacarnya ke pihak kepolisian guys. Setelah dilaporkan ke pihak kepolisian, akhirnya si mantan si Chuyang ini terancam mendapatkan hukuman 5 tahun penjara guys. Tapi karena tidak kuat untuk menghadapi hukumannya ini, mantan si Chuyang memutuskan untuk bunuh diri guys. Dan dia juga sudah dikabarkan telah meninggoy. Dan kasus ini ditutup dengan pembayaran uang sebesar 4 miliar won yang tidak bisa diklaim oleh pihak si Chuyang guys. Karena mantan pacarnya ini telah bunuh diri. Kasian banget si Chuyang ya guys, udah dirusak secara mental, fisik. Psikisnya juga udah dirusakin, uangnya juga udah dikuras, malah harus dikagetkan dengan adanya kabar mantannya sudah bunuh diri guys. Seharusnya mantannya ini kan bertanggung jawab atas perbuatannya di pihak kepolisian, bukan malah memilih untuk mengakhiri hidupnya. Oke guys, itu tadi cerita singkat tentang kronologi kekerasan yang dialami oleh si YouTuber yang berasal dari Korea. Mungkin dari aku ada salah penyampaian informasi, kalian boleh koreksi di kolom komentar. Dan buat kalian yang punya cerita dan pengen ceritanya aku up, kalian boleh langsung chat di email yang ada di deskripsi bio aku ya guys. Dan thank you so much for watching. Bye bye.